Selamat sore, saya ucapkan dari kota Semarang. Ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang saya lagi berada di stasiun kereta, yaitu stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, atau kode stasiunnya SMT. Nah, pada kali ini saya di stasiun yang pasti mau naik kereta, teman-teman. Yaitu saya akan mencoba salah satu kereta api, yaitu kereta api Gunung Jati. Dari Semarang ke Cirebon. Sebetulnya keretanya ke Jakarta, tapi saya nggak full trip, saya cuma sampai Cirebon aja. Oke, gimana sih untuk video kali ini? Selamat menonton sampai selesai dan jangan di skip-skip. Kalian boleh siapin cemilan, kudapan, siapin tempat ternyamannya. Sudah berada di dalam lobi stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Di depan situ ada Lawang Sewu, lalu di depan itu ada playground buat main anak-anak. Dan boardingnya tersedia dua cara ya, face recognition sama boarding secara manual. Kalau secara manual kita harus mengeluarkan identitas ya. Kalau misalnya face recognition dengan cara gampang, cara mudah, tinggal store muka aja atau store wajah aja. Mari kita coba ya sekarang untuk face recognition. Udah masuk ya di peron stasiun. Keretanya udah ada, cuma kita mungkin belum bisa masuk ke dalam ya. Masih dibersihkan. Soalnya kereta Gunung Jati ini tuh tektok, puter walik dia. Sudah ada pengumuman bahwa kereta api Gunung Jati sudah dipersiapkan di peron jalur 3. Kereta yang akan saya naiki sudah di jalur 3 dan nanti saya berada di eksekutif 4. Eksekutif 4 nomor 8 Alfa 8A. Delapan Alfa sebelah kanan, bisa lihat laut nih nanti. Ini dia lokomotif dinas kereta api Gunung Jati pada kali ini. Pakai CC 206 1359 depo induk CN atau Cirebon. Kita lihat lokomotifnya gimana. Jadi 206 merupakan seri lokomotifnya yang memiliki kekasan 2 kabin ya teman-teman. Lalu 13 sendiri merupakan tahun pertama dinas di 2013
Lalu 59 artinya lokomotif ini memiliki nomor absen yang ke-59. Depo induk CN atau Cirebon sebagai rumah dari lokomotif ini di Depo Lokomotif Cirebon atau Akamsi Cirebon, teman-teman. Dan lokomotif ini berjalan kabin 2. Tulisannya 2A itu ya. Mari kita lihat lokomotifnya seperti apa. Begini, teman-teman. Sudah lihat lokomotifnya, sekarang saatnya kita review keretanya, teman-teman. Nah, ini kereta api Gunung Jati melayani 2 kelas layanan, kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Eksekutifnya menggunakan armada K1 New Image 2016 seperti Argo Sindoro dan Argo Muria, dan armada-armada yang lain ya menggunakan K1 New Image. Saya berkesempatan naik di armada K1 016 04 CN. Kereta eksekutif tidak bisa berjalan sendiri. Tahun pertama dinas di 2016 dan nomor absen yang keempat. CN merupakan kepemilikan dari armada ini ya, yaitu di Depo Cirebon. Berat kosongnya 37,5 ton atau 37.500 kilo. Lalu mulai dinasnya 18 bulan 3 2016, 18 Maret 2016, teman-teman. Bertrainmark F, teman-teman. F artinya kereta ini bisa melaju di kecepatan 120 km per jam ya, kecepatan maksimalnya. Berat maksimalnya 44 ton, lalu 10 nama boginya, bogi K10. Armadanya ini diproduksi di PT Inka atau Industri Kereta Api di Madiun. Jadi untuk K1 2016, K1 New Image, K1 New Generation yang terbaru juga diproduksi di PT Inka Madiun. Dan untuk sambungannya masih memakai sambungan karet ya, teman-teman. Sambungan karet seperti ini. Di sini ada kereta makan atau kereta restorasi, teman-teman. Jadi untuk kereta api Gunung Jati melayani kelas ekonomi dan eksekutif ya, diapit oleh kereta restorasi atau kereta makan. Ini dia untuk kereta kelas ekonominya dari kereta Gunung Jati. Ekonominya seperti armada pakai K3 New Image gitu ya, K316 yang kursinya separuh maju separuh mundur itu ya. Dan armadanya kayak gini ya, teman-teman. Kalau saya lihat sekilas ini mirip Kaligung, Ambarawa Express, dan kereta-kereta yang menggunakan armada K3 New Image. Kayak gini ya untuk kereta api Gunung Jati. (15.48) diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Keterlambatannya sekitaran 2-3 menit ya, karena tadi penumpangnya ada yang buru-buru gitu. Jadi nunggu proses naik penumpang, makanya tadi agak telat ya. Di sebelah itu ada kereta api Argo Muria, keberangkatannya jam 5 sore ya, nanti dari Semarang. Sekarang kereta api yang saya naiki, kereta api Gunung Jati, sudah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Terlambatnya sekitaran 2-3 menit ya, karena tadi ada penumpang yang
datangnya agak mepet, jadi ya agak telat gitu. Nah sekarang kita berjalan langsung stasiun Semarang Poncol, berjalan perlahan ya. Biasanya sih kalau yang saya rasakan setiap naik kereta dari Semarang itu banter, tapi ini jalannya agak nyantai gitu ya. Kira-kira kenapa? Seperti ini interior dari kereta Gunung Jati yang saya naiki menuju Cirebon. Jadi eksekutifnya menggunakan eksekutif Armada New Image, baik itu ekonominya maupun eksekutifnya. Jadi kayak gini teman-teman, saya berada di Armada K1 1604. Jadi fasilitasnya ada televisinya mati ya, nggak nayangin apa-apa. Biasanya sih kalau yang saya amatin ketika naik kereta, TV-nya nyala, tapi itu kayak mati gitu. Lalu di sini seperti biasa ya, fasilitasnya ada kursi teman-teman. Kursinya warna bubble gum dan ada warna putih juga. Di atas ada lampu baca atau red lamp. Nah, ini ya. Ada capstock atau gantungan, lalu ada tirai gulung atau roll blind kayak gini ya. Di bawah sini ada stop kontak 2 buah buat mengisi daya elektronik teman-teman, elektronik kita seperti HP, tablet dan juga laptop. Selanjutnya fasilitasnya ada footrest. Kita coba ya footrestnya seperti apa. Bisa diatur stepnya teman-teman, kayak gini ya. Nah kayak gini untuk footrestnya. Lalu di bawah sini ada kantung kanguru. Kalau nggak salah ini namanya kantung kanguru atau kantung elastis ya. Di sini ada waste bag buat buang sampah. Ini penggantinya plastik ya. Sekarang pakai wadah kertas kayak di pesawat gitu. Kemudian fasilitasnya ada meja makan teman-teman. Ini ada meja lipat buat makan, minum, dan mengerjakan tugas dengan laptop. Maksimal 3 kilo aja. Kayak gini ya. Nah, mejanya kayak gini. Lalu ada ini teman-teman, leg rest atau sandaran tangan. Nah, kayak gini ya. Oke, fasilitasnya mungkin itu aja teman-teman untuk fasilitas di kereta Gunung Jati. Jam 16.50 sudah sampai di stasiun Pekalongan. Kalau di HP 16.48, tepat waktu.
sampai stasiun Pekalongan. Perjalanan naik kereta api Gunung Jati sekarang sudah sampai di stasiun Pekalongan yang merupakan persinggahan pertama dari perjalanan kereta Gunung Jati dari arah Semarang. Kereta api Gunung Jati jadwal singgah kurang lebih 2 menit dan akan diberangkatkan kembali sekitar jam 16:50 menit. Jadi kereta api Gunung Jati punya waktu sekitar 2 menitan ya di stasiun Pekalongan. Kayak gini ya untuk stasiun Pekalongan. Jadi stasiun Pekalongan seperti biasa sudah bagus, sudah ada peron tinggi dan peron panjangnya juga. Mantap stasiun Pekalongan. Waktunya kita lihat toiletnya dari kereta Gunung Jati. Jadi toiletnya mari kita lihat ya, kereta api Gunung Jati. Seperti apa toiletnya? Kayak gini, kita sekarang lihat. Dikunci ya, biasakan kalau memakai toilet dikunci. Nah, toiletnya kurang lebih seperti ini. Jadi dimensinya kalau menurut saya ini cukup luas. Fasilitasnya ada cermin vertikal kotak, kemudian wastafel mini, airnya masih nyala, hiasan lampu yang menambah estetik dari ruangan ini. Dan sudah memiliki yang namanya finishing marmer seperti ini. Walaupun kereta new image, tapi sudah mantep nih. Sudah ada finishing kayak gitu. Udah berasa toilet mewah ya. Lalu di sini fasilitasnya ada ini, shower jet, tisu, kloset duduk, ada tombol nyiramnya di sini, dan ada pegangan teman-teman. Ada tempat sampah, kemudian ada tabung sabun, dan juga ada hand dryer buat mengering tangan. Jadi kurang lebih seperti itu toiletnya. Kemudian di sana ada parfum atau pengharum ruangan. Ini kereta api Gunung Jati berangkat stasiun Pekalongan ya. Kayak gini, terus ada caps lock juga untuk gantungan gitu. Kereta api Gunung Jati sudah meninggalkan stasiun Pekalongan dan barusan kereta api Gunung Jati berjalan langsung stasiun Comal. Comal sudah memasuki wilayah Kabupaten Pemalang. Oh iya guys, jadi di sini saya pengen ngasih tahu harganya berapa sih mas kereta api Gunung Jati itu. Jadi untuk harga tiketnya kalau dari Semarang ke Cirebon itu 150.000 untuk ekonomi, lalu untuk eksekutifnya di harga Rp210.000. Nah itu dari Semarang ke Cirebon maupun sebaliknya. Terus ini harga apa mas? Harga weekend ya. Harga weekend kurang lebih seperti itu. Jadi kereta api Gunung Jati ternyata setelah saya baca itu ada harga weekend dan weekday itu beda. Yang saya sampai ini harga weekend ya. Sementara kalau harga weekday-nya dari Semarang ke Cirebon itu 180 kelas eksekutif, terus kelas ekonominya sekitaran 130.000. Itu kalau harga weekday ya. Persiapan masuk stasiun Pemalang. Jadi kereta Gunung Jati ternyata berhenti normal di Pemalang ya guys. Kita turun dulu sebentar, mau lihat-lihat sikon di stasiun Pemalang. Awal sekitar 1 menit perjalanan kereta api Gunung Jati, sekarang sudah sampai di stasiun Pemalang. Jadi stasiun Pemalang berada di pusat dari Kabupaten Pemalang. Jadi stasiun Pemalang kurang lebih seperti ini untuk situasi kondisinya. Penumpangnya ada yang naik dan di eksekutif 4 ini tadi ada yang turun 1 penumpang. Bener-bener gokil. Oke, mau berangkat lagi karena berhenti cuma 2 menitan teman-teman.
17 berapa ini? 17.20 kereta api Gunung Jati diberangkatkan kembali dari stasiun Pemalang. Kalau di HP tepat waktu ya 17 lebih 15 menit. Jadi di Pemalang berhentinya 2 menit. Karena tadi awal 1 menit, jadi kita berhenti 3 menit ya di Pemalang. Kayak gini ya untuk kondisi keretanya saat ini. Jadi penumpang yang naik di nomor 9 Alfa tadi turun di Pemalang, teman-teman. Memang gokil. Jadi di Pemalang tuh ada yang naik dan ada yang turun. Cuma kebanyakan penumpang ekonomi yang naik dari Pemalang tadi yang saya notice. Habis ini berhenti lagi di Tegal, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah lepas dari stasiun Pemalang, pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Tegal. Jadi untuk kereta api Gunung Jati ini dari Semarang berhentinya tadi Pekalongan ya, langsung Pekalongan, terus Pemalang, habis ini Tegal, habis ini Brebes, Babakan, Cirebon, Jatibarang kalau nggak salah, habis itu langsung ke Hauglis kalau nggak salah, terus habis itu Bekasi, Jatinegara, dan Gambir ya. Jadi kereta api Gunung Jati ini di Gambir, teman-teman. Kalau di Jakarta, kalau di Cirebonnya di Kejaksaan. Oh ya, itu kereta api Gunung Jati ini penumpangnya masih kosong, teman-teman. Sebelah saya aja kosong melompong ya. Jadi memang dari tadi pas berangkat dari Semarang penumpangnya masih kosongan. Terus berangkat Pekalongan juga masih kosongan. Terus berangkat Pemalang sampai saat ini masih kosong juga. Gokil. Gini ya teman-teman, kalau enaknya kosong kayak gini tuh bikin vlognya leluasa. Terus kalau mobilisasi atau mobilitas ke luarnya lebih gampang gitu, lebih simpel gitu. Perjalanan saya naik kereta api Gunung Jati sekarang sudah sampai di stasiun Tegal. Untuk cuaca di Tegal sekarang hujan, teman-teman. Dan stasiun Tegal ini sudah berada di wilayah Daop 4 Semarang ya. Masih berada di wilayah Daop 4 dan berbatasan langsung dengan Daop 3 Cirebon. Jadi stasiun Tegal ini merupakan stasiun yang berada di ujung barat Daop 4 Semarang. Dan di jalur 3 itu ada kereta api Kaligung. Kereta api Kaligung dari Tegal ke Semarang Poncol. Kayak gini ya teman-teman untuk stasiun Tegal. Kayak gini ya. Tepat sesuai jadwal jam 17:48 kereta api Gunung Jati sudah tiba di stasiun Brebes. Stasiun Brebes sudah memasuki wilayah daerah operasi 3 Cirebon, teman-teman. Dan stasiun Brebes kayak gini teman-teman untuk stasiunnya. Cuacanya hujan, teman-teman. Hujan deras banget di Brebes dan tadi di Tegal juga hujan, teman-teman. Udah mau berangkat kereta api Gunung Jati. Habis ini berhenti lagi di Babakan. Kayak gini ya teman-teman untuk kereta api Gunung Jati. Jadi kereta api Gunung Jati ini sebenarnya stop and go-nya lumayan banyak ya. Dari tadi Semarang, terus berhenti di Pekalongan, di Pemalang, Tegal, sekarang di Brebes, lanjut ke Babakan, habis ini Cirebon, tujuan saya. Daftar pemberhentiannya kereta Gunung Jati kayak gini ya teman-teman. Ini peta jaringan dari KA Gunung Jati. Ini KA 119 dari Semarang Tawang Bang Jateng 1545
sampai Gambir nanti jam 21.35. Jadi kereta api Gunung Jati ini tuh ada nomor KA-nya ya, 119, terus lanjut lagi yang ke arah Cirebon nanti sebagai KA 120 jam 22.05 sampai Cirebon jam 1.05. Jadi ini ada peta pemberhentiannya teman-teman. Kereta api Gunung Jati tadi kita berangkat dari Semarang, Tawang, Bang Jateng, terus berhenti di Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Babakan, Cirebon, Jati Barang, Haurgelis, Pegadaian Baru nggak berhenti ya, langsung ke Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Terus nanti baliknya ini nggak ke Semarang, tapi baliknya dia ke Cirebon sebagai KA 120. Dari Gambir dia berhenti di Bekasi, terus berhenti di Cikampek, terus berhenti di Pegadaian Baru, Haurgelis, Jati Barang, Arjawinangun, dan Cirebon teman-teman. Jadi kereta api Gunung Jati ini tuh yang ke Semarang cuma satu jadwal ya, baik dari Semarang maupun dari Jakarta. Kayak gini ya guys, untuk peta perjalanan KA Gunung Jati. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut boleh di screenshot aja ya, boleh di foto-foto gitu. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Saat ini kereta api Gunung Jati sudah diberangkatkan dari stasiun Babakan, habis ini berhenti lagi di Cirebon teman-teman. Dan langsung aja mungkin saya akan kasih kesan-kesan dan kesimpulan saat naik kereta api Gunung Jati pada kali ini. Oh ya teman-teman, jadi kereta api Gunung Jati itu pertama kali beroperasi tanggal 1 Februari 1972 kalau nggak salah, apa 73. Cuma sempat terhenti pada tahun 1992. Lalu comeback lagi atau beroperasi kembali pada tanggal 1 Februari 2025 bertepatan di KPK baru, yaitu KPK 2025. Oh ya, jadi kereta api Gunung Jati bukan kereta api baru ya, bukan kereta api benar-benar baru maksud saya, tapi kereta api yang udah lama tapi sempat terhenti terus beroperasi kembali. Oh ya, jadi informasi buat kalian, kereta api Gunung Jati ini relasinya dari Semarang, Tawang, Bang Jateng ke
sini pengen review sedikit seputar kereta api Gunung Jati. Jadi untuk kereta api Gunung Jati, untuk penumpangnya sendiri bisa dibilang nggak terlalu rame ya. Yang saya hitung kira-kira sekitaran 80% lah untuk penumpang kereta api Gunung Jati. Dan yang kedua, untuk pemberhentiannya ini bisa dibilang lumayan banyak ya, tapi nggak sebanyak Kaligung loh ya. Kalau Kaligung aja udah berhenti di Tanjung, di Babakan, Losari, di Batang juga, di Batu Weleri. Tapi kalau Gunung Jati ini berhentinya nggak terlalu banyak, cuma di Pekalongan, di Pemalang, di stasiun Tegal, di stasiun Brebes, di Babakan, Cirebon, terus lanjut ke arah Jakarta yaitu di Jatibarang dan Haurgelis, terus berhenti di Bekasi, Jatinegara, dan Jakarta Gambir. Bahkan ada yang berhenti di Cikampek juga, dan ada berhenti di Pegadaian Baru ya, dan di Arjawinangun. Itu untuk jadwal yang ke arah Cirebon ya. Karena kereta api Gunung Jati ini tuh pola operasinya dari Cirebon pagi sampai Jakartanya jam berapa gitu, setengah 9. Terus jam 9 lanjut lagi sebagai KA Gunung Jati ke arah Semarang. Terus sampai Semarang tuh 14.43. Habis itu di Semarang istirahat kurang lebih 1 jam. Terus berangkat lagi sekitaran jam 15.45 sampai Jakarta itu sekitaran jam 21.30 apa 21.35 gitu. Terus jam 22:05 balik lagi ke arah Cirebon sebagai KA 120 atau 120. Kayak gitu aja teman-teman untuk review kereta api Gunung Jati. Jadi kereta api Gunung Jati benar-benar keretanya senyap banget. Yo senyap sih enggak ya, tapi kegedapan suara sudah cukup oke, lumayan. Terus untuk suspensi juga lumayan, nggak terlalu gempa dan juga nggak terlalu gemuruh untuk sekarang ini. Tapi berdasarkan yang saya amatin ya, tadi penumpangnya ada yang turun di Pemalang teman-teman, bener-bener gokil. Oke, mungkin itu aja teman-teman kereta api Gunung Jati reviewnya segitu saja. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di vlog saya selanjutnya. Bentar lagi perjalanan saya akan tiba di kota Cirebon, yaitu di stasiun Cirebon Kejaksan. Jadi kereta api Gunung Jati itu berhentinya di Cirebon Kejaksan teman-teman, bukan di Cirebon Rujakan seperti dulu Argo Cirebon ya. Karena kereta api Gunung Jati itu merupakan Argo Cirebon yang diperpanjang ke Semarang. Nah, bentar lagi masuk Cirebon ya, saya akan turun di Cirebon. Itu itunya apa? Status. Kan tadi ngirim video tuh, tapi sekali buka tuh. Awal 3 menit dari jadwal, kereta api Gunung Jati sudah tiba di stasiun Cirebon. Awal 3 menit dari jadwal ya, kereta api Gunung Jati sudah sampai di Cirebon Kejaksan. Masuk di peron jalur 2. Sudah sampai di Cirebon dengan selamat. Makasih banyak KA Gunung Jati. Jadi penumpangnya di Cirebon banyak juga ya, baik yang turun maupun yang naik. Jadi di Cirebon ternyata ada pertukaran pemain ya di Cirebon. Dan kereta api Gunung Jati langsung diisi air oleh petugas gasir atau petugas isi air ya teman-teman, atau waterfoollingnya. Tuh isi airnya di atas itu ya. Nah, jadi untuk stasiun Cirebon, pintu keluarnya ada 2, pintu utara dan selatan. Nah, ini pintu selatan lewat jalur bawah tanah ya, atau underpass gitu ya. Karena saya di eksekutif 4, jadi malas ke depan, ya udah turunnya lewat sini aja. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Nah, lewat tangga gitu. Perjalanan sudah tiba di Cirebon, di stasiun Cirebon. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Rehan. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.
banyak. Mohon maaf belum full trip ya, cuma sampai Cirebon aja nggak apa-apa. Kapan-kapan kalau